Ya, halo, selamat malam kepada para support troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya dari Support Sekuritas. Dimana seperti biasa kita ada event bernama T-Talks atau Trader Talks, dimana kita akan mengupas strategi para trader terkait mengenai kondisi market saat ini. Dan sebagai market information buat pagi hari ini atau malam hari ini, kita bisa melihat bahwa IHSG di perdagangan hari ini sedang menguji area resisten di area 6160. Dan secara candle, IHSG hari ini membentuk doji, Dragonfly doji dengan area resisten di area 6160, sehingga ini masih menunjukkan adanya uncertainty terhadap market. Apakah dia berhasil breakout atau tidak di area 6160 nanti. Dan tentu saja kita juga akan bahas kira-kira saham apa yang menarik untuk kita perbincangkan atau untuk kita mulai kolek-kolek nih. Dan malam hari ini untuk berbicara mengenai hal ini, kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Cik Rita Effendi, yang mana merupakan founder dari ITC dan juga IIE, yang telah memiliki berbagai macam followers dan tentu saja telah mengedukasi pasar sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan gak berlama-lama lagi kita akan panggil langsung yaitu Cik Rita Effendi untuk membahas mengenai market update, market outlook, mengenai tapering, mengenai PPKM, dan juga kira-kira stok pick pilihan apa aja yang menarik. Gak berlama-lama lagi saya akan langsung panggil Cik Rita Effendi. Ya, halo Cik Rita, apa kabar? Halo, selamat malam. Kabar baik. Gimana nih, Bernard? Luar Rambutnya biasa dong. makin keren aja. Iya, potong rambut cerita karena kita kan PPKM ya, kita nggak tahu ini akan berakhir kapan nih PPKM-nya, Oh, akan diperpanjang mulu. Mending potong iya, rambut supaya nggak usah kesalahan sering-sering nih. Gitu. iya, Cerita iya. juga kece banget nih, rambutnya selalu di blow tiap IG live. Iyalah, harus begitu. Kalau ngantor nggak ada yang lihat lagi, bosan pada ngeliat rambutnya berantakan. Yes, totalitas ya Ci ya. Iya. Dan hari ini nih Ci, sesuai diskusi kita akan bahas Hmm. mengenai efek sektor, tetapi sekali lagi kita juga akan menunggu nih terkait mengenai market outlook terlebih dahulu ya akan kita bahas di pembahasan malam hari ini. Dan Iya. tadi pagi nih Ci, saham Hmm. pagi di Telpos aku judulnya IHSG akankah putus naik atau terus naik? Karena hari ini dia menguji resisten di area 6160. Nah, Iya. kira-kira bagaimana nih kondisi IHSG terkini dan bagaimana dampak terkait mengenai isu tapering, kemudian PPKM yang terus lanjut terhadap IHSG beberapa saat ke depan. Silakan cerita. Nah, ini IHSG untuk kesekian kalinya kejedot di resist ya. Ini kita masih tunggu konfirmasi besok apakah kita akan bisa tembus dan mengarah ke 6.500 seperti yang waktu kemarin kita sudah pernah bahas ya. Nah, untuk karena itu kelihatannya tapi hari ini marketnya cukup ya dibilang sepi ya. Ada beberapa saham yang cukup menarik perhatian pasar dan sebagian lagi saham memang nggak terlalu bergerak kemana-mana. Tapi dengan ditutupnya 6150 kita berharap besok bisa nembus di atas ini. Jadi kita berpotensi mengarah ke 6.500. Efek tapering off sebelumnya mungkin kita mesti jelasin dulu ke teman-teman. Tapering off itu apa sih sebenarnya? Tapering off adalah memangkas pembelian obligasi negara dan aset lainnya. Nah, efek tapering off itu seserem apa ya? Kayaknya dari kemarin tuh minggu lalu rame banget orang ngomongin tapering, jadi takut pegang saham dan takut belanja, maunya net cash, net cash. Tapi ternyata setelah ada pengumuman yang lebih lanjut dari Fed kemarin, kelihatannya efek dari tapering off itu nggak seseram waktu di tahun 2013 ya begitu ya. Memang Yes. porsi kepemilikan asing uh, di Indonesia ini nggak sebesar waktu di 2013. Waktu 2013 itu asing kondisinya sangat cukup banyak yang memegang surat utang pemerintah pada saat itu. Jadi yang kali ini akan sangat berbeda gitu. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir ya.
still kita harus jaga-jaga dengan membeli saham-saham yang pastinya berfundamental bagus dan berstory-nya cukup bagus ya. Jadi kita turun pun kita nggak takut. ARB mungkin kalau company-nya bagus, kita bisa manfaatkan untuk ngambil, untuk beli ya. Karena waktu di 2013, The Fed itu waktu tapering 2013, itu rupiah anjlok dari 10.000 menjadi 12.000. Terus IHSG juga dari 52 menjadi 42. Tapi yang terjadi yang kali ini harusnya nggak akan sebegitu masif. Karena waktu itu harus keluar dari pasar Indonesia ada 36 triliun, tapi kan sekarang asing kita udah sangat thin ya, atau sangat kecil ya, banyak kan dominasi retail. Jadi kalau misalnya retail nggak panic selling, marketnya juga nggak akan terlalu beresiko turun seperti yang dikhawatirkan orang-orang ya. Kemudian juga kelihatannya kita punya BI juga lebih siap dalam menghadapi tapering off ini, seperti cadangan devisa kita. Kemarin itu yang terakhir yang aku update itu Juli sekitar 137 miliar US dollar atau setara dengan 8,6 bulan import, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Jadi ini faktor-faktor ini agak menenangkan kita karena pemerintah kita yang tadi aku bilang udah cukup siap. Dan efek tapering off ini juga kelihatannya nggak akan terjadi di akhir tahun ini. Kemungkinan akan berlangsung di tahun 2022. Dan karena kemarin udah diumumkan bahwa The Fed belum akan melakukan tapering dalam waktu singkat atau dalam waktu dekat ini. Nah, itu berarti masih akan terjadi di 2022, jadi kita nggak usah terlalu takut ya, tetap kita beli barang-barang yang berfundamental bagus, yang ada story-nya, seperti juga yang Sukor rekomen nih banyak sekali yang bagus-bagus, jadi nggak usah khawatir. Jaga. Wah, thank you banget cerita ya. Jadi benar ya, istilahnya mengenai tapering ini tidak perlu terlalu worry para investor. Benar. Karena mengapa Iya. di tahun 2015 ketika ada IHSG drop kurang lebih 25-30%, kepemilikan asing pada waktu itu di Banyak. angka 65%. Benar. Sangat banyak sekali. Berbeda dengan saat ini cerita ya, kepemilikan asing hanya 45%, udah turun Iya. 20% dibandingkan Turun sebelumnya. Benar. Dan dari sisi trading value, 60% year to date dikuasai oleh retail. Iya. Dan asing hanya menguasai trading value di kisaran area 20%. Sehingga ini menjadi peluang yang cukup baik untuk investor retail untuk beraksi di pasar modal Indonesia. Seperti Benar. itu. Dan tadi cerita juga menyampaikan ya di pernyataan Jerome Powell kemarin hari Jumat, yaitu Gubernur Fed menyatakan bahwa tapering, terutama kaitannya mengenai kenaikan suku bunga, belum akan dilaksanakan potensi di tahun ini, tapi mungkin di tahun 2022. Yang mana ini menjadi kabar baik buat para investor, buat para trader investor, kita harus bersiap di market seperti ini. Iya, dan mencari peluang untuk saham-saham yang terkoreksi cukup banyak ya, tapi fundamental bagus dan story-nya juga masih panjang. Oke, ini kuncinya. Jadi jangan FOMO, kita pilih-pilih atau screening saham yang banyak terkoreksi, yang lagi on the support atau on the weakness, sehingga kita bisa perhatikan apakah dia ada mengalami pantulan, plus juga perhatikan fundamental, plus story-nya ya Ci ya, apakah story-nya masih ada ke depannya ini. Iya. Nah, kemudian nih, cerita, aku juga mau nanya nih, kan sekarang kan PPKM kan udah turun level ya dari level 4 ke level 3. Tetapi status PPKM itu masih ada. Tetapi berita baiknya lagi adalah kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan. Yang mana sempat mencapai hampir 50.000 new cases per harinya. Tetapi saat ini udah di bawah 15.000. Kira-kira gimana sih kaitannya mengenai PPKM dan juga COVID-19? Sektor apa yang diuntungkan dan sektor apa yang kurang diuntungkan? Silakan. Ya. Untuk PPKM ini seperti kita tahu kan udah direlaksasi. Jadi mungkin beberapa sektor yang sangat terpengaruh dengan adanya kebijakan ini adalah pastinya properti dan especially untuk perusahaan properti yang mempunyai recurring income atau mereka punya mall-mall yang kemarin itu terlockdown atau ditutup sementara. Sekarang dengan ada relaksasi ini, mall-nya itu akan kembali
rame ya atau mulai dikunjungin orang dan income daripada company itu pun akan mulai bagus. Nah, ini ada beberapa company-company yang selain seperti Summarecon yang punya kinerjanya juga bagus kemarin dia juga dengan adanya mall yang udah mulai dibuka ya kemarin kelihatannya udah mulai banyak yang datang itu juga uh, cukup banyak yang maksudnya itu cukup menarik lah untuk dicermatin ya seperti Summarecon, Pakuwon itu kan dua yang company-nya cukup solid ya secara company ya solid dan dengan adanya ini direlaksasi PPKM ini akan memberi sentimen positif nih buat Summarecon itu. Dan mungkin Yes. sektor lain yang menarik dengan ada relaksasi adalah retailers, mungkin seperti MAPI, seperti LPPF atau MPPA itu juga akan istilahnya kemarin dengan kita di rumah mereka tetap bisa belanja via online, tapi dengan ada dibuka mall yang belanja ya online tetap berjalan, yang offline yang seperti kita datang langsung ke toko itu juga akan menambah traffic ya untuk company-company seperti itu. Oke, nah jadi ini kita bisa perhatikan nih. Yang pertama kaitannya Hmm. mengenai properti, ya kaitannya mall-mall nih. Mengapa kaitannya Hmm. mengenai mall? Karena di PPKM level 4, ketiga sekarang kita udah boleh berkunjung ke mall, walaupun Iya, kapasitasnya benar. masih dibatasi. Nah, oleh Iya, karena benar. itu kita bisa perhatikan, pertama tadi kita menyebut SMRA, which is Hmm. ini bagus banget ya chartnya, dia sempat breakout di area 780, Iya, dan sekarang bertahan di atasnya, bisa perhatikan area support 780, dan juga 70 dua area itu menjadi area untuk buy 770 780 dan resisten pertama 820. Kalau hmm. breakout 820 ini cantik nih Cik. Dia akan Oh membentuk ya, pola inverted and shoulders dan potensinya bisa melaju hingga kisaran area 870 wow, dan nextnya bisa ke 915. Ini menarik banget. wow, iya ya, Dan bagus sih, kemudian tadi Cerita juga menyebut LIPO nih, yaitu iya, LPPF dan MPPA. Dan saya hmm. setuju banget nih, Ci. Walaupun MPPA udah ada Tokomat, Gromart, Iya, tetapi revenue terbanyak dari MPPA itu masih dari offline-nya untuk saat iya, ini. Sehingga pembukaan mall akan mampu men-trigger kenaikan penjualan dari MPPA dan bisa saja retailer seperti LPPF. Dan iya, benar, MPPA juga menarik banget ya Cik ya, CLC iya, terus mengumandangkan terkait mengenai MPPA, tapi sekali lagi disclaimer ya, semua benar, keuntungan iya, kelebihan sesuai nasabah masing-masing. Di disclaimer sini first, MPPA menarik nih Cik. hmm. MPPA dia akan menguji resisten di area 1030. Oh, deket Kalau dong, dia break bisa ke area kisaran 1100 dan wow, 1160. Dan LPPF ini yang paling cantik karena laporan iya, keuangannya membaik banget ya bagus Cik. Tahun lalu rugi, banget, tahun bagus ini semester banget. satu udah untung. Ingat nggak dulu kita beli waktu berapa bulan lalu, terus harganya turun, ternyata memang walaupun sempat ARB, tapi karena memang company itu memang secara fundamental itu bagus dan story itu ada, pas marketnya membaik, harga sahamnya juga kembali nih, balik ke harga modal gitu loh. Nah, itu yang Yes, membedakan saham yang berfundamental dengan saham gorengan. Kalau gorengan kan udah turun, ya udah deh, goodbye. satu. Dan LPPF ini bentuk candle bagus nih. Pola Iya, panjangnya ada cup and handle. Dia break di area 2590. Dan hmm, target selanjutnya untuk aku masih nyatet juga nih, si biar siapa namanya, si KPPF. LPPF ini bisa ke area kisaran 3250 lah. Wow. Jadi ini bisa menarik nih. Dan kemarin Terus ada dia mau buyback penggantian loh. direksi sama komisaris ya, Cik, ya kalau nggak salah LPPF. Iya, kok kan komisarisnya bekas dari MNC juga, Iya, ya Pak kan? David Audi. Pak David Audi keren banget, keren banget. Dan Yes, dia dan masih ada beliau kan buyback juga loh, itu ya di visi sekarang. venture, iya venture capital. Makanya hebat Yes, banget sih. yes, Aku mudah-mudahan bisa fansnya dia mampu. juga, fansnya Iya, Pak David. tesnya Pak David ya, mudah-mudahan bisa mampu menunjang pertumbuhan bisnis juga ya dari LPPF sendiri. Iya, amin amin. Mm-hmm. Nah, kalau dari LPPF dan MPPA masih ada story apa nih ke depannya? Kalau dari Candle sih ini emang menarik banget. Dan untuk Bagus ya. LPPF, apakah benar nih banyak rumor akan dibeli oleh salah satu perusahaan dari China? Apakah itu betul? Udah bisa dikonfirmasi atau bagaimana story-story terkait LPPF Hanya dan MPPA?
Kalau LPPF aku rasa perlu waktu ya untuk membuktikan rumor-rumor itu. Kenapa? Karena dia masih ada buyback. Jadi buyback dulu. Berarti uh, ya mungkin setelah buyback itu akan ada further announcement yang kita akan tunggu lebih lanjut ya. Jadi masih akan ada waktu untuk kepastian itu. Nah, buat aku yang lebih menarik saat ini, kenapa? Karena harga sahamnya itu MPPA itu jauh masih di bawah high yang kemarin. High yang kemarin kalau nggak salah 12-an ya, 12 ya, 12 Ya, 1.200-an. ya kan? Dan sekarang masih di bawah 1.000, berarti kita masih ada potensial upside untuk menuju high-nya dia, seperti jika hal terjadi seperti LPPF yang dari koreksi 1.800, 1.700 bisa kembali ke harga sekarang, dengan adanya MPPA yang akan menggelar RUPS LB ya, dan diperkirakan pada RUPS LB itu kemungkinan akan right issue, dan right issue itu karena Gotoh sudah memiliki saham di MPPA sekitar 11%. Nah, Gotoh itu berpotensi sekali untuk menambah kepemilikan sahamnya di MPPA karena dia udah punya lewat right issue. Nah, itu RUPS LB akan digelar tanggal 9. Jadi ini juga akan menjadi katalis yang sangat positif ya untuk MPPA, selain dia punya laporan keuangan juga yang terakhir cukup bagus karena ditunjang dia punya penjualan daripada fresh produknya dia yang bekerja sama dengan Gotoh, dan dia juga mungkin yang aku bilang yang akan sangat menarik ini yang kita tunggu ini 9 September RUPS LB, di mana Gotoh berpotensi sekali menambah kepemilikan sahamnya melalui right issue. Nah, itu akan menjadi poin-poin penting yang kita lihat nantinya. Oke, jadi MPPA tanggal berapa yang mau diperhatikan sih tadi? 9 September akan ada RUPS untuk RUPSLB ya, kaitannya mengenai red issue ya. Iya. Oke, ini kita tunggu-tunggu ya. 9 September MPPA ada RUPSLB. Kita tunggu nih bagaimana red issue-nya akan jadi atau tidak. Dan salah satu yang potensi nanti adalah Gotoh ya, yang menambahkan kepemilikannya. Yang mana ini akan menarik banget. Kalau Gotoh kan strategic partner. Jadi dia pasti lebih hold dalam jangka panjang. Untuk menunjang bisnis dari Gotoh itu sendiri. Daripada dia harus istilahnya invest untuk bikin e-groceries dan lain sebagainya. Mending partneran. Iya, dan seperti kita tahu, Gotoh ini cukup dingin tangannya, pegang apa-apa langsung perform bagus, seperti AMRT dipegang sama dia juga perform very well. Ya, dan beberapa company-company yang masuk di ekosistem Gotoh itu sangat bagus ya, karena mereka punya ekosistem yang cukup lengkap dan cukup besar pangsa pasarnya. Terus kalau MPPA naik, MLPL naik, LPPF naik, jangan lupa induknya MLPL. MLPL juga chartnya hampir bagus ya. Yes, MLPL ini hampir bagus, cuma memang agak lagging ya dibandingkan dengan kakak-kakaknya, anak-anaknya malahan, yaitu MPPA dan LPPF. Dia nyaris nih membentuk cup and handle. Nah, jika dia mampu menembus area 515, tertahan di closing, itu bakal cantik membentuk cup and handle. Potensi selanjutnya bisa ke area 630 jika 515 bisa tertahan hingga closing. Itu yang tadi sebenarnya udah tembus, cuman sayang terkoreksi lagi. Yes, mungkin karena IHSG juga galau ya, mau putus naik atau terus naik nih. Makanya tema laguku di Instagram pribadiku mau putus atau terus. Terus dong, masa terus lah ya. Iya, masa kali ini nggak nge-break sih? Ya, anak-anaknya udah nge-break soalnya, jadi potensi sih dia bagus banget. Jangan lupa murah lah harga sekarang. Yes, very very cheap. Oke, Cik Rita, tadi kita udah membahas nih kaitannya mengenai grup-grup lipo yang menarik story-nya, kaitannya mengenai relaksasi PPKM. Yang mana dua anak usahanya ini masih banyak fokus sama offline dan bisa berpotensi lumayan jika offline ini dibuka. Yang dari ditunjukkan dengan laporan keuangan, yaitu LPPF dan juga MPPA yang akan impact ke holding MPPL. Nah, kaitannya mengenai saham-saham bank digital nih. Kita melihat banyak bank digital rontok dalam perdagangan 1-2 minggu terakhir ini. Nah, kira-kira potensi saham-saham bank digital ini seperti apa, cerita? Bank-bank digital yang menarik ya untuk
kita cermatin, seperti juga rekomend dari Sukor adalah BBYB. BBYB kan nanti RUPS LB 20 September. Itu akan meminta restu untuk pengambilan alih oleh Akulaku. Seperti kita tahu, Akulaku adalah Ant Financial. Ant Financial induknya adalah Alibaba. Dan itu seperti kita tahu juga BBYB atau Bank Neo dia punya aplikasi adalah 5 juta subscriber. Itu cukup gede loh, dan banyak sekali komen-komen positif dari user yang seperti aku pernah baca di grup. Ternyata untuk bukanya cepat, untuk apply pinjaman atau apa itu sangat cepat, dan mereka umumnya pengguna itu sangat puas dengan aplikasinya Bank Neo ini. Maka aku lihat selain ini Bank Neo juga kan Sukor rekomend dengan target 4.340 ya, karena dia ada di digital the leading digital bank yang boleh kita bilang ini adalah bank yang untuk berubah menjadi digital dengan kesiapan ekosistem yang cukup besar. Dan ada salah satu broker lain juga dengan target 3.000. Itu juga. Jadi kalau kita lihat satu 3.000, satu 4.000, dan harga saham closing berapa nih hari ini? Masih 1.500. Jadi upside itu masih cukup jauh ya. Kita nggak usah nganggap sampai 4.000, 3.000 dulu deh. Balik aja ke 2.000, itu aja udah berapa persen. Jadi menurut aku secara saham itu fundamentalnya bagus, story-nya panjang. Ada juga bank yang kita suka, yaitu banknya Pak HT, BABP. Karena BABP kan ada story-nya, yaitu dia masuk ke ekosistemnya telco sektor, yaitu dengan XL, terus dia ada masuk ke sosmed, yaitu TikTok atau ByteDance. Ini masih belum, mungkin belum 100% confirm ya ini ya, masih akan, tapi ini kelihatan mereka udah sepakat, cuman mungkin belum ada pengumuman lebih lanjut ya. Soalnya kalau misalnya masuk dengan ByteDance, nggak cuma TikTok, jadi dia akan masuk ke ekosistemnya mereka yang lebih gede. TikTok sendiri adalah salah satu aplikasi sosial media yang cukup berkembang, cukup pesat loh saat ini. Dimana di sana tuh banyak orang jualan-jualan dengan live, mereka like showing ini, beli nih ya, ini bagus banget. Itu kita bawanya jadi FOMO loh. Kalau kita dengerin ya, sama kita ngelihat orang pamerin barangnya, itu dengan kita lihat misalnya kayak di Shopee, lihat gambar doang itu beda. Tapi kalau dia udah ngomong, itu kita bawaannya FOMO, udah pengen kita beli aja. Nah, kebayang dong kalau sampai orang-orang yang pakai aplikasi TikTok pada saat itu berbelanja dan pembayaran dengan motion banking, itu akan cukup bagus untuk menunjang perkembangan BABP itu sendiri. Nah, itu akan, dan belum juga dia kan masuk ke telco sektor yang aku bilang collab sama XL, itu kan 1 juta subscriber. Nah, walaupun ini kita masih nunggu untuk right issue-nya ya, Bernard ya, right issue-nya masih kita tunggu untuk berkembang menjadi besar, sekitar 4,5 triliun kalau nggak salah. Dana right issue yang akan diraih, dan biasanya setelah dia right kan menjadi lebih besar, market cap-nya menjadi besar, dan dananya besar untuk ekspansi. Ini setelah right biasanya akan makin ganas. Ya kan? Nah, itu mungkin bank digital 2 yang saat ini cukup bagus. Seperti juga ada Agro juga menarik, tapi Agro kita masih tunggu juga untuk perkembangan right issue-nya, karena mereka juga ditunjang dengan ekosistem yang cukup besar ya. Jadi mungkin itu beberapa untuk bank digital yang menarik ya. Kalau BBKP ini banyak banget yang nanya BBKP. BBKP itu sebenarnya story-nya bagus, cuman masih ada terkendala dengan pemegang saham lama, kelihatannya belum 100% keluar deh. Kalau itu udah selesai semua penjualannya, nah mungkin itu baru akan rally lagi ya. Jadi sekarang lagi ketahan nih. Oke, jadi yang pertama BBYP ya, dan BBYP ini benar banget yang disampaikan Cikita bahwa sebelumnya pemegang saham majority-nya atau pengendalinya bukanlah grup Akulaku, tapi Gosco ya, dan akan beralih tangan ke Akulaku. Dan kita tunggu nih tanggal mainnya nanti di tanggal 20 September dari LPSLB nih untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Dan kemudian nih BBYP, angka yang perlu diperhatikan adalah di area 1430. Ini area support MA20-nya yang dari bulan Juni
tidak tertembus dari akhir Juni. Jadi ini bisa Oh, diperhatikan MA20-nya di area 1430, area good to buy dari BBYP. Dan saja mhm, pertumbuhan user yang cukup signifikan ini mengakibatkan iya, Super Sekuritas berani mengeluarkan target di area 4.300 untuk iya, BBYP, walaupun saat ini memang performa di semester 1 minus ya Cik karena biaya marketingnya yang luar iya, biasa iya, tinggi. benar, benar, benar. Tapi Dan yang dengan kedua, result kemarin betul, keluar pun harga sahamnya tidak terkoreksi cukup jauh, jadi kita cukup yakin bahwa itu sudah diantisipasi. yes. Dan selanjutnya tadi yang kedua nih dari grup MNC, grup Hmm, konglomerasi ini juga BAPP atau Bank MNC Internasional. Ini juga cukup cantik ya, area resisten yang akan terus diuji ini 460 iya, nih. Di heeh. Fibonacci 50%, jika tembus 460 akan ada potensi ke area 490 dan selanjutnya ke area 525. Ini titik-titik yang Hmm, perlu diperhatikan untuk BAPP. Dan tadi Cinta juga menyampaikan nih, dia akan hmm, bekerja sama dengan Excel, udah ada press release-nya. Dia mhm, benar. akan bergabung dengan ekosistem Excel untuk mengakuisisi nasabah baru plus ByteDance-nya TikTok. Yang mana TikTok Gila. ini lagi digilai oleh kaum Iya, milenial dan Gen Z. iya, Sehingga lebih benar. mudah untuk grab mereka. Dan mudah-mudahan nih Ci, kalau Cici Mhm. tahu Bigo, kan TikTok kan juga bisa dibayar nih ke depannya. Iya, Bayarnya kalau iya, mau ngasih tip, yang mudah-mudahan pakai motion banking. Nah ini iya, story yang cukup menarik dari BAPP. Nah, benar. yang kedua kan kita bahas BAPP ini, yaitu grup Hmm, konglomerasi, grup MNC ya. Nah, kira-kira dari iya. grup MNC ini ada story apa sih yang menarik selain saja BAPP? Karena hari ini Hmm, kita lihat, minggu ini terutama, grup-grup MNC bergelora, di mana BHIT hari ini mengalami peningkatan cukup signifikan di area 15,9%, Kepik juga udah mulai lari dari titik mulai, iya, dapatnya 117, benar. dan kemudian ada saham-saham lainnya seperti IPTV yang 2 hari terakhir ini naik di atas 10%, dan juga Mhm. MSIM hari ini yang naik cukup signifikan. Kira-kira ada apa nih grup MNC? Nah, kebetulan yang aku perhatikan ini hanya BABP, BABP, MSIM, dan Kepik aku baru mulai masuk, tapi belum belum akumulasi cukup banyak karena harganya masih tunggu konfirmasi. Memang sih udah break dari angka 118 ya, tapi Yes. volumenya kita masih nunggu yang lebih besar untuk mengkonfirmasi kenaikannya, karena kemarin mungkin launching uh, ada launching baru ya yang di Kepik itu. Tapi aku juga Yes. nggak bisa datang sih soalnya hari kerja. Dan kalau MSIN ini kan story-nya seperti kita tahu, dia masuk ke end-to-end gaming. Sekarang masuk ke e-sport. Ini sangat menarik ya. Karena MSIN meluncurkan game pertamanya di bulan September namanya Rapid Fire, game online dengan military shooting game. Jadi game tersebut menawarkan beberapa mode kompetitif. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita main game online, itu mau game apa? Kita duitnya tuh spendingnya banyak loh. Buat beli senjata, beli macam-macam. Jadi ini akan cukup menarik buat MC untuk mengenerate income ya. Karena dia bekerja sama dengan Garena Indonesia. Nah, Garena itu adalah induknya adalah Si atau Shopee. Jadi kebayang ini company cukup besar dan MCN bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk mengembangkan game dengan company yang udah sangat mature dan cukup besar. Jadi dua itu bagus banget sih buat aku. Dan yang baru itu Kepik, cuman Kepik karena aku baru mulai masuk belum banyak, jadi aku masih dalam istilah baru masuk dikit, masih dalam daftar pantau sih. Tapi Yes, yes. itu akan sangat menarik untuk kita tambah ya, untuk karena story-nya mungkin kawasan Lidonya itu ya yang menjadi kawasan ekonomi khusus sama chartnya. Yes. Agree banget. Dan tadi cerita Mbak, si MC ini emang menarik banget dari chart, udah mulai ada Hmm, kenaikan hmm, volume di beberapa hari benar. terakhir ini. Dan MC menjadi suatu perusahaan yang cukup menarik karena kolaborasinya dengan gaming ya. Tadi Cik ya, Hmm, yaitu Mobile benar-benar. Legends ini mampu menunjang performance dari MC ke depannya karena game ini tentu saja akan menjadi hal yang dibutuhkan oleh Hmm, aplikasi-aplikasi. Mengapa? Untuk meningkatkan engagement di aplikasinya. Nah, hmm, dari hmm, MSIN sendiri supportnya di area 525 yaitu di MA 20,
dengan area resisten yang masih diuji 550, dan jika dia bisa tembus 550, bukan tidak Hmm. mungkin dia akan melaju hingga kisaran area 610. Dan Hmm. kaitannya mengenai Lido nih, Cik. Jadi kemarin Ya. weekend kebetulan banget nih, aku berkunjung ke Lido, Oh, jalan-jalan, dan wah, kawasannya emang udah disiapin nih untuk iya. nanti menjadi kawasan ekonomi khusus. Nanti udah disiapin bangun hotel yang lebih bagus lagi. Nanti ada MNC Land, jadi semua figur-figur atau tokoh-tokoh Hmm. kartun yang ada Hmm. di MNC itu akan ada di sana. Kemudian ya kita tunggu Bagus banget. inovasinya. Di mana Aku hari Rabu cuman, depan ada peresmian sih, bukan tuh kemarin kan, Rabu depan. Rabu depan ya? Oh, oke, Yes. oke. Aku pikir besok, Rabu besok. Kalau hari biasa aku kan susah. Aku cuman baru lihat marketnya doang. Marketnya aja udah begitu besar kan. Istilahnya cuman kayak yang perencanaan yang di kantor MNC-nya itu aja udah bagus banget. Waktu itu Pak Hate ada kasih lihat saya bahwa pengembangan dan sampai di mana dia akan kembangkan. Gila, itu besar banget dan itu akan menjadi katalis yang sangat positif buat Kepik ke depannya sih. Karena Yes. lahan yang sangat luas dengan kawasan ekonomi khususnya itu. Yes. Dan kepik ini udah mulai ada lonjakan volume ya, walaupun masih tipis. Benar. Dia break di area 117. Jadi selama bertahan di area 117, potensinya cukup bagus dengan resisten di 125 dan next-nya Hmm. di kisaran area 132. Dan ini kan sahamnya tipis-tipis ya, istilahnya. Iya, Jadi perhatikan money management buat teman-teman yang benar. masuk ke topik. Dan benar sih, secara valuation, price book value juga masih cukup murah, di bawah Masih ya. 0,5 kali Wow, untuk kepik. Kepik ya? Dan Gila, yes. murah banget. Nah, dan ini nih Ci, nanti kita akan Hmm. open Q&A ya buat teman-teman ya. Nanti kita Iya, akan ada 1-2 pertanyaan terakhir buat Cirita. Kita open boleh. Q&A buat teman-teman yang mau nanya. Please pencet tombol tanda tanya, mau tanya apa nanti aku bacain. Dan buat yang belum buka account rekening Sukor, yang mau masuk grup, jangan lupa di inform.sukorsekuritas.com supaya teman-teman bisa bergabung dengan Cuan Troopers. Dan besok aku sama Cirita bakal makan siang bareng nih untuk Iya. ngobrol kelanjutan kira-kira kolaborasi apa nih kedepannya dengan Cuan Troopers. Nah, Cirita, Hmm. beberapa waktu lalu kita juga dihebohkan nih terkait mengenai electric vehicle, yang mana Nissan akan meluncurkan mobil hybrid Mhm. elektriknya kedepannya. Kira-kira bagaimana peluang IMJS IMAS dengan terkaitnya electric vehicle ini kedepannya? Ya, kalau Imas memang selain dia ada launching mobil EV yang baru yang harganya cukup kompetitif ya dengan harga 650 kita udah bisa naik electronic vehicle. Dia juga Imas ini juga sekarang masuk ke pasar premium ya dengan menjadi mitra penjualan produk seperti Jaguar Land Rover. Jadi itu juga akan menjadi katalis Imas dan Imas juga PBV-nya cukup murah loh. Per sekarang closingnya berapa dengan harga dengan company sebesar itu PBV-nya Imas saat ini hanya kemarin sih cuma 0, sekian nih. Nah, ini berapa nih coba. Dan sekarang PBV baru 0,38, jadi belum beranjak daripada yang kemarin sempat aku post di grup. Jadi selain Imas adalah mobil listrik yang dia baru launching karena dia baru garap ini, dia juga yang tadi masuk mobil premium. Yang paling menarik buat aku adalah IMJS-nya ya, karena IMJS itu adalah seperti kita tahu dia ada financing, dia ada logistiknya, kemudian ada satu lagi adalah aku lupa bagian, pokoknya ada 3 ya. Tapi yang menarik ada logistik, karena logistiknya dia adalah main di first mile. First mile adalah perusahaan-perusahaan, keangkutan yang besar yang mengangkut dan dengan kliennya dia itu adalah Unilever, Mayora. Itu angkutan yang besar dan khusus untuk mengambil produk dari consumer sector tadi dikirim ke logistik. Nah, sedangkan dari logistik untuk dikirim ke retail itu adalah kita bilang last mile. Jadi IMJS ini adalah main di first mile. First mile itu harusnya premium. Tapi ini malah last mile atau ASA yang ada logistik itu harganya lebih mahal. Jadi IMJS itu dengan harga sekarang boleh kita bilang ini cukup masih ketinggalan harganya. Dan dia tuh kan pernah right issue beberapa kali ya. Waktu itu ada di sekitar 200, 500 dan 700. Jadi
eh, dengan adanya kenaikan harga yang sekarang ini masih belum mencapai ke harga rate-nya yang sebelumnya. Jadi banyak sih ada rumor yang bilang bahwa harga IMJS ini masih berpotensi banget untuk kembali ke harga rate-nya dulu. Ya itu kita nggak tahu benar apa enggak dengan adanya katalis-katalis yang seperti dia punya last mile-nya itu. Dan kemarin juga sempat ada rumor bahwa IMJS masih akan mengadakan right issue lagi. Nah, itu rumornya right issue-nya harga di atas. Nah, dengan adanya right issue mungkin dengan penambahan modal baru, jadi dia bisa akan menambah ekspansi untuk logistiknya dia. Logistiknya dia itu yang Seino, yang tadi itu yang masih pertumbuhannya cukup pesat loh, karena demand-nya ini masih banyak untuk mobil-mobil yang membawa barang-barang khusus ya dari dia punya customer ke logistik. Dan ada rumor ya waktu itu ada salah satu temen yang nulis bahwa berpotensi banget karena Salim ini kan ada invest juga, ada kerjasama dengan MTech dan Buka itu kan listed di IDX. Jadi akankah nanti IMJS yang which is punya Salim dan MTech yang mempunyai Buka berkolaborasi di kemudian hari? Karena seperti kita tahu Buka itu kan mitra Buka itu banyak sekali pengiriman-pengiriman B2B. Jadi apakah nanti akan berkolaborasi lebih lanjut dengan IMJS? Kita masih perlu tunggu untuk kepastiannya, itu kita belum tahu. Tapi chances itu kalau di istilahnya itu kayak conspiracy theory lah, masih belum pasti lah. Cuman ada yang nulis kayak begitu, aku pikir ya make sense juga sih. Kan istilah mereka memang udah ada kerjasama secara bisnis dengan kedua pemegang saham. Jadi kalau misal itu benar dikolaborasikan, itu akan menjadi katalis yang cukup menarik banget loh. Karena dengan harga yang masih murah, dan dia punya first mile yang cukup besar dengan armada yang cukup komplit, bisa bawa segala macam bahan bakar, bawa kendaraan, itu bagus, itu akan menarik. Dan secara teknikal mungkin Bernard bisa kasih insight dari segi Yes. teknikalnya. Kalau untuk IMAS bisa perhatikan area masuk ya di area 1020, kemudian selanjutnya di area 970, nanti bisa stop loss jika turun di bawah kisaran 940. Tetapi target price-nya lumayan nih, reward to risk ratio-nya menarik karena targetnya bisa di area 1160 dan next-nya di kisaran area 1270. Dan kemudian untuk IMJS ini ya sebenarnya rally udah cukup jauh ya dibandingkan dengan IMAS. Iya. Dan dia hari ini tertahan resisten di kisaran area 535. Bisa perhatikan area support di area 480 sampai 490 untuk bisa lakukan akumulasi. Dengan area stop loss jika turun di bawah 450. Nah, Cirita, sebenarnya pertanyaan aku ini banyak banget nih, Ci. Tapi sayangnya kita harus buka untuk penonton juga nih, biar nggak bosan. Jadi kita boleh ya, Ci, ya, open Q&A dari teman-teman sekalian. Ayo. Yuk. Nah, yang kedua adalah kaitannya mengenai emiten rumah sakit nih, Ci. Kira-kira yang menarik apa? Dan di sini ada Sami yang ditanyakan dari Keisha. Kira-kira bagaimana potensi emiten rumah sakit dikala COVID-19 mulai menurun, tetapi tentu saja masyarakat sudah mulai care terhadap kesehatannya. Dan Sami ini banyak ada aktivitas atau corporate action ke depannya nih. Kira-kira gimana? Benar. Ini Sami ini ada yang menarik adalah ini kan akan ada listing ya. Aku nggak tahu sih ini benar apa nggak, namanya rumor. Jadi yang aku dengar dari market bahwa nanti ada emiten rumah sakit yang akan listing Graha Kedoya ya kalau nggak salah. Itu rumornya nanti mau di-merger ke sana, ke Same. Aku nggak tahu kalau misalnya itu benar karena si Graha Kedoya akan melepaskan 20% sahamnya. Itu kalau benar akan jadi katalis yang cukup menarik ya, daripada kita beli IPO susah, mendingan kita beli Same-nya aja. Harga Same juga dengan kondisi saat ini kemarin kayak terkoreksi deh dengan harga yang saat ini masih bisa masuk udah 575 ini, walaupun hari ini cukup naik 7% ya. Ini tapi dari peak-nya dia tuh kemarin sempat 700. Jadi dia harga 500 sekian ini masih cukup menarik.
seperti kita tahu ya kita bisa apply lewat EIPO. Mungkin untuk beberapa teman-teman yang udah familiar dengan EIPO nggak akan berkesusahan untuk apply. Tapi untuk beberapa nasabah yang sudah istilahnya senior atau nasabah aku kan banyak yang udah cukup senior, mereka nggak familiar dengan beli beli EIPO semacam ini. Dan Geraha Kedoya kan tentang harga 1.500 1.750 ya. Nah, itu mungkin bisa manfaatkan mengambil posisi di Same itu kayaknya lebih menarik deh daripada kita susah mengambil IPO. Nah, mungkin itu juga akan menjadi katalis untuk Same untuk kedepannya. Dan dengan selain dari harga yang sekarang cukup turun cukup banyak, itu ya mungkin story yang terdekat itu seperti itu yang lagi ramai. Oke, jadi kaitan story yang cukup menarik dari Sami adalah kaitannya mengenai RSGK ya, atau Geraha Ya. Kedoya. Jadi buat teman-teman yang belum buka rekening support, jangan lupa buka di eform.sukosekuritas.com di link bio. Nanti 2-3 hari kerja jadi, plus lanjut ke EIPO, nanti EIPO teman-teman bisa coba RSGK. Tapi kalau misalnya takut alokasi yang nggak banyak, ya udah teman-teman bisa beli Sami, yaitu induknya akan mengambil RSGK ya rumornya. Dan saat ini area yang menarik untuk lakukan pembelian ada di 2 titik. Yang pertama di area 560, selanjutnya di kisaran area 500, dan dia sekarang masih tertahan di MA 100-nya di area 580. Tapi kalau dia bisa tembus di kisaran area 600, peluang untuk kembali ke kisaran area 700 sih easy. Kalau dia bisa lewat di area 600-an. Cukup berpeluang. Yes. Bisa ikutan EIPO di Sukor, lo bisa. Nanti buka rekening di Sukor dan nanti daftar di EIPO. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ci. Kita akan bertanya nih, terkait mengenai emiten-emiten kertas nih. Jadi saham pagi saya juga udah bahas emiten kertas, INKP Tekim, di grup Cuan Tupas sudah kemarin, happy cuan buat semuanya. Tapi kira-kira bagaimana, Ci? Adakah sentimen atau hanya teknikal aja nih? Kalau aku melihatnya teknikal aja, belum ada dengar berita apa kecuali pembagian dividen. Iya, paling katalisnya dividen. Dividen untuk 2 emiten tadi. Kalau untuk berita, aku lihat kayak harga pulp masih terkoreksi ya, belum pulih ya. Mungkin dividen tunai aja untuk Indakiat sama Tekim itu kan dividennya tanggal 3 September, udah deket. Yes. 3 September, satu lagi 7 September. Jadi ya mungkin 2 itu selain naik karena technical sama berita dividen aja sih. Cuman harganya kayaknya naiknya udah cukup lumayan ya. Yes, udah lumayan. Jadi perhatikan ya teman-temannya area profit taking karena story-nya belum ada. Di kisaran area 7.900 sampai 8.000 untuk Tekim, area taking profit. Dan untuk INKP bisa perhatikan area 8.000 hingga kisaran area 8.100 untuk area taking profitnya. Bisa diperhatikan di situ. Oke, karena harga pulp and paper sebenarnya juga masih merah ya, Cik ya. Masih belum balik ke area beranjak naik. Nah, ini Cik, yang tadi kita WA nih. Apa Bukalapak udah mulai rame nih di pasar. Turnover yang mulai tinggi, kenaikan yang cukup signifikan. Bagaimana pandangan Cik Rita terhadap emiten Bukalapak? Silahkan. Bukalapak kelihatannya teknikalnya cukup bagus ya. Kan tadi kalau mampu break 930 kan dia berpotensi balik ke 1.100. Nah, mungkin banyak teman-teman yang kemarin sempat beli di atas, ini akan seneng banget karena harga sahamnya berpotensi balik dan hari ini volumenya cukup bagus sih. Mungkin kalau dari story ya kita udah tahu lah karena udah banyak sekali dibahas mengenai Bukalapak ini ke depannya bagaimana, karena memang walaupun kita masih tunggu dia punya penggunaan daripada dana IPO yang 21 triliun itu akan dialihkan untuk dipakai pengembangan kemana, kita juga nunggu banget bahwa ini akan menunjukkan kinerja yang cukup cemerlang. Kita masih tunggu laporan keuangannya yang diperkirakan, semoga laporan keuangannya bisa bagus ya, jadi harganya berpotensi untuk balik menuju high-nya dia. Dan ini juga Bukalapak juga menjadi first digital stock yang benar-benar digital, first unicorn, ini juga masih sangat diminatin oleh asing-asing. Jadi mungkin katalis-katalis seperti itu yang masih banyak diminatin oleh investor pada umumnya. Yes, jadi
Oke, kita tunggu ya kaitannya mengenai Bukalapak, dan benar Cik, secara teknikal dia bentuk double bottom, menembus Hmm, 920. Pertama mungkin nanti swing high-nya bisa diperkirakan resisten di area 960 dan targetnya bisa sampai ke area 1040. Ini bisa kita hmm, perhatikan. Tetapi sekali lagi perusahaan Bukalapak ini masih cukup menarik ya, karena menjadi e-commerce satu-satunya masih listing di iya, IHSG. Dan iya, seperti sambil kata nunggu. Cerita, kita tunggu nih, dananya dipakai untuk apa nih 22 triliun? Ini kita Iya, akan tunggu-tunggu, kira-kira ada inovasi apa dari Bukalapak sehingga bisa mengembangkan mitra Bukalapaknya dan bisa istilahnya uh, bersaing di industri iya. e-commerce gitu Ini tadi Bang banyak Ica. banget nih yang nanyain Mari. Eh, Teman-teman yang Oke, nanyain Mari. Mari Kalau nih sama Mari, ada lain cerita. Aku kalau ingat cerita tuh iya. ingatnya Mari sama apa Ci? Iya. Serius Ci? Mari, Mari banyak banget katalisnya. Satu kan Kira-kira apa masih nih? baru. Mari apakah ada kelanjutan ceritanya nih? Aku juga Oh, penasaran panjang. nih Mari dan apa, Mari, silakan. Mari cerita masih panjang. Iya, Mari cerita ceritain dong masih Ci. panjang. Eksklusif kan nih di kan Instagram kan direksi Supa Sekuritas. direksinya kan baru Rado dan Niken dua-duanya adalah eh, orang muda yang dari istilahnya berpengalaman cukup lama di dunia digital. Niken itu salah satu founder dari YouTube Indonesia. Rado juga orang yang sudah cukup matang di Google ya. Kalau saya nggak salah sih Google lah. Itu satu. Terus ada lagi yang seru nih, podcast baru buat pencinta BTS. We Purple You. Itu rame banget di Noise dan minggu lalu baru tayang perdana, banyak ngundang ARMY influencer Indonesia dan gabung dengan ARMY Community Indonesia. Terus noise-nya itu udah merambah naik. Noise itu sekarang udah di ranking 8 no, Play Store, dan di App Store itu udah ranking 5 di atas Juk. Jadi ini kelihatannya apa ya, dia punya aplikasi ini cukup mendapat perhatian yang banyak daripada orang Indonesia. Dan ini juga banyak sekarang si Noise itu mengundang artis-artis yang udah punya nama. Kemarin ada Najwa Shihab yang udah ngisi podcast, dan kemarin aku ada denger yang Becky Tumewu, dan rumornya masih akan ada uh, beberapa podcaster besar yang udah punya followers cukup banyak di YouTube. Kalau kita tahu di YouTube Indonesia yang paling gede siapa, dan dia juga eksis di podcast, rumornya juga akan ngisi uh, di Noise tadi. Dan kemudian juga Noise 3.0 akan launch very soon. Uh, Noise 3.0 itu akan monetize tempat mereka akan mendapatkan uang untuk mendapatkan kan selama ini masih free semua kan. Nah, di 3.0 kita masih tunggu pengembangan apa nih. Yang aku dengar cuman ada Noise Live. Noise Live itu kayak Clubhouse ya. Nanti mungkin kita bisa Oh, coba ngadainnya di sana. iya 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 iya. Nah, nanti Kita harus ramai mungkin ini Ci. harus, kita kan orang Indonesia harus cinta produk Indonesia. Jadi dari Clubhouse kita nanti hijrah ke sana untuk meramaikan. Terus dia juga nanti di sana kayaknya bisa sawer deh, bisa bisa donate, misalnya donasi. Kita ngadain event, misalnya mengumpulkan dana untuk saudara-saudara yang kita yang memerlukan bantuan. Nah, itu nanti melalui Noise 3.0 kelihatan itu bisa bisa realisasi, mirip seperti Clubhouse kan. Clubhouse kayak waktu itu kan Yes. ada beberapa kali menggalang dana. Nah, itu nanti kita pindah semua. Wow, luar biasa nih Mari ya. Jadi ekspansinya dari Noise 3.0, ada Noise Iya, Live di situ. Jadi kita bisa memakai produk karya bangsa sendiri untuk iya. melakukan live atau streaming, Mm-mm. dan tentu saja kita dari fasilitas juga akan support lah. Ntar kita bikin event Iya. Noise Live juga. Iya Dan kita dong, akan dengan harus cerita dong. juga di sana pasti ya. Oke. Nah, cerita dan untuk Mm, Mari ini cukup menarik ya, area support yang mm, bisa diperhatikan ada di MA20 kisaran 520 dan area 550 di base-nya, dan juga ABA untuk holdingnya itu bisa diperhatikan iya. di kisaran area 610. Itu yang Mm, bisa diperhatikan. Oke, Cik Rita, kita akan ke satu pertanyaan terakhir. Cik Rita yang pilih mm. deh. Cik Rita kan bisa lihat nih questionnya. Mau jawab yang mana nih, Cik? Silakan. Untuk Itu pertanyaan terakhir, BBYB saya udah di. persilahkan kepada Cik Rita. Ini banyak yang udah kita bahas di sini. Kalau BBKP tadi Keras aku nih, udah Cik. bahas juga. Keras. Oh Aku ya, juga tertariknya sama keras. iya. Sam keras Keras itu kira-kira kan jenis apa sih, Cik? Kenapa menarik banget?
Keras itu kelihatannya ada rumor ya bahwa nanti akan ada placement sekitar 200 juta US nanti akan dijual ke INA. Jadi nanti utangnya itu akan turun karena utangnya turun berarti beban bunganya juga akan turun. Dan secara teknikal juga kalau dia bisa nge-break 525 juga arahnya 595. Jadi secara teknikal tadi juga naik. Jadi udah membentuk harga di atas 525 ya kalau nggak salah ya keras ya. Yes. Jadi keras ini ya itu restrukturisasi utang. Utangnya itu kan cukup besar. Jadi nanti akan sekitar 200 juta US dollar kalau nggak salah. Dan kemarin juga laporan keuangannya juga cukup bagus loh mencetak laba 609 miliar di hingga bulan Juli. Jadi itu dari fundamentalnya story-nya maksudnya laporan keuangannya bagus. Kemudian ada berita atau ada rumor dia akan restrukturisasi utang itu. Jadi bunganya akan turun drastis dan beban bunga turun berarti kinerjanya akan positif. Dan direktur utamanya Pak Silmi juga rajin ya melakukan pembelian saham keras yang selama ini dikumpulin terus ya biasanya kalau misalnya orang ada yakin saham itu akan naik pasti posisinya akan beli. Dia udah kumpulin beberapa kali walaupun pembeliannya secara bertahap. Yang terakhir dia ada beli di 484 dan 488 sekitar 2 Agustus. Tujuannya adalah untuk investasi. Jadi kemungkinan keras ini akan sangat menarik. Mungkin awal ya besok kan baru udah bulan September, sekitar September lah Pak, ada pengumuman lebih lanjutnya. Kelihatannya OWK deh dari OWK itu. Obligasi wajib konversi itu. Jadi kelas ini memang banyak perubahan signifikan ya sejak dipimpin oleh Pak CEO Silmi ya. Di Iya, mana bagus turnaround banget. story perusahaannya rugi bertahun-tahun tapi akhirnya bisa Bener, mencetak pertemuan positif turnaround di story. triwulan kemarin. Sehingga kita Iya, apresiasi banget nih terkait mengenai iya. keras dan keras ini bisa kita perhatikan nih di area support 515 dan jika dia break di area 550 bisa lanjut hingga area 645. Dan tentu saja dengan restrukturisasi utang tadi, tentu saja ini mengakibatkan keras menjadi suatu perusahaan yang cukup menarik ya, apalagi dia merupakan pemroduksi baja. Nah, kaitannya nih terhadap si keras tadi kan ada ISSP. Gimana ISSP? Iya, Biasanya keras dan ISSP itu seiringan ya bergeraknya, iya. silahkan. Karena mereka sektornya bareng kan. Jadi kalau misalnya kerasnya bergerak naik dengan volume yang cukup tinggi, jadi kemungkinan kita boleh perhatikan ISSP. Selain dia punya kemarin udah mencapai si ISSP ini udah mencapai target bisnisnya di tahun ini dan kinerjanya juga cukup positif ya tahun ini. Mungkin dari segi teknikal dia belum menunjukkan potensi mau break atas ya, karena tutupnya masih 298 ya Bernard. Mungkin kalau Yes. kerasnya naik kencang, kita lirik ISSP-nya. Nah, tapi kita mesti lihat dulu teknikalnya itu arahnya ngebreak ke berapa baru kita masuk nih Bernard. Oke, nanti kita akan bahas supaya pada penasaran nih ISSP masuk ke berapa. Jangan lupa nih teman-teman buka rekening di Suko Sekuritas, inform.sukosekuritas.com, di mana kita ada analis teknikal yang canggih yaitu ada Wilson dan juga Philip di situ, dan kita ngasih insight hariannya termasuk ada namanya cek kamar sebelah dari IG Live Support, dari Clubhouse dan semuanya dirangkum Banyak. dan tentu saja akan banyak topik menarik. Nanti IG kita hari ini juga akan diliput di cek kamar sebelah. Oke, cerita closing statement untuk hari ini sebelum kita makan-makan besok hari. Silahkan. Oke, buat teman-teman cuan troopers, buat teman-teman yang berinvestasi saham, jangan lupa untuk selalu jangan FOMO. Ingat, kalau misalnya ada yang rekomendasi beli, harus ada reasonnya. Seperti Bernard juga kalau ngajak beli, ada supported reason, yaitu teknikalnya. Teknikalnya arahnya mau ngebreak atas, mau stop loss di mana. Kita harus ada plan, jangan kayak ngikut orang beli, tapi tanpa ada supported reasonnya. Beli, contoh ya, saham A, target GoPay. Kenapa? Nggak tahu. Nah, itu yang harus kita waspadai karena kalian punya investasi, dana kalian sayanginlah dana kalian, jangan disia-siakan dengan FOMO ikut orang yang tidak ada disupport oleh alasan-alasan yang mendukung rekomendasi dia. Misalnya ada rekomen, harus ada
uh, alasannya, entah itu story, entah itu rumor, entah itu apa yang, tapi harus masuk akal ya. Kalau misalnya nggak masuk akal ya kita nggak usah. Dan rajin-rajin ikut edukasi, mungkin bisa ikut juga IG Live seperti ini, Clubhouse-nya Bernard itu selalu rame diikutin oleh Cuan Troopers dan teman-teman dari retail, itu cukup membantu. Aku juga suka ikut pagi-pagi untuk mencari Wow. inspirasi trading. Aduh, thank you banget sih. Dan jangan lupa ikut IIE. Tiap hari Oh Sabtu, aku iya, juga tunggu-tunggu. Jam 1 ya, Cik ya, every 1 Saturday. sampai jam 3. Jam Ya, 1 dan sampai jangan jam lupa 3. follow Jangan lupa follow kita Cik punya Nita. YouTube. Infonya tuh di IG-nya Cik Nita Ya, semua nih, terkait mengenai event-event selanjutnya dari IIE. Dan sekali lagi, jangan lupa ya, Cik ya, mindset, metode, money management, dan kedisiplinan, supaya penting. teman-teman bisa mengatur portofolio teman-teman lebih baik, dan aset teman-teman bisa bertumbuh dan mudah-mudahan Terjaga. bisa Ya, termultiplikasi. Dan yang paling penting, amin. kita pengen konsisten menjadi trader dalam waktu yang panjang. Seperti Cinta yang udah Iya. survive kurang lebih 30 tahun, ya kita juga pengen seperti itu. Ya, soalnya kita perlu mindset, metode, money management, kedisiplinan, dan Benar. kita harus tahu ketika kita beli, jangan cuma ikut-ikutan. Dan Sabtu Iya. besok IE sama siapa? Kemungkinan kita mau bahas tapering nih. Buat teman-teman yang mau tahu lebih detail mengenai tapering, kita akan mengundang 2 ekonom sekaligus. Ekonom Pak Fakhrul, mungkin Bernard udah sangat familiar, Yes. dan ada satu lagi ekonom dari Indo Premier, Lutfi. Lutfi adalah bekas teman kerja di Maybank Kim Eng juga. Di support Dua juga itu adalah dulu. senior. Oh iya, benar-benar. Ya itu bagus banget, itu bagus banget. Dan dia neranginnya cukup jelas. Jadi kita belajar mengenai makro yang Sabtu besok jam 1 sampai jam Oke. 3. Siap, dan sekali Tuh. lagi jangan lupa untuk buka rekening di eform.sukses.com yang ada di link bio. Dan bisa saja tunggu kolaborasi selanjutnya antara saya dan Cik Lita, dan besok kita bakal ngobrol-ngobrol ya Cik ya, sambil Ya. bersantai setelah PPKM Jangan lupa direlaksasi. makan pete. Yes, favorit kita berdua nih, pete favorit saya sih Cik ya. Favoritnya Bernard, aku bagian mesennya aja. Yes, yes, yes. Oke, thank you Cik Lita dan Oke, teman-teman thank you Cuan Troopers. Trepes. Thank you Jangan lupa Bernard. Desi masukin ke cek kamar sebelah ya, infoin ke timnya. Oke, thank you, Iya. bye-bye. Thank you Sukor. Goodbye.